Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wassalaman tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yanil ladina amanu an ta'sa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitab min qabl fatala alamul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Sadaqallahul adzim. Para ikhwatu iman, soimin, soimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih bisa memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan kita semua, para ibu dan para bapak, diberikan kemampuan Allah untuk senantiasa setiap saat, setiap waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi dalam mukadimah saya bacakan satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hadid, surah ke-57 ayat 16, di mana Allah berfirman, alam yanil ladina amanu, apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman, anta sa'a qulubuhum li dzikrillah, untuk menundukkan hatinya dalam rangka mengingat Allah, wa ma nazzala minal haqq, dan tunduk terhadap apa-apa yang diturunkan dari kebenaran, wa la yakunu kal ladina utul kitab min qabl, dan janganlah orang-orang yang beriman itu seperti mereka yang telah diberi kitab sebelummu, utul kitab min qabl, Yahudi dan Nasrani. Fadhala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Karena masa yang panjang dilalui, sehingga apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, membatu hati-hati mereka, wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang fasik. Ini ayat ditujukan kepada orang beriman. Jadi orang yang beriman itu, apalagi kita ini sedang melaksanakan puasa ya, saum. Karena tujuan daripada saum itu adalah membentuk pribadi-pribadi muslim dan muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi atau takrif takwa itu tunduk, taat, patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amal yang diterima oleh Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal atau perbuatan orang-orang yang bertakwa. Saya kembali kepada ayat tadi. Jadi orang-orang yang beriman itu jangan seperti mereka yang telah diberi kitab sebelum kita, yaitu kitab min qabl, itu Yahudi dan Nasrani. Jangan tuh seperti mereka, apalagi sama. Seperti aja jangan, kata Allah. Kalau sampai kita mengikuti keinginan mereka,
peribadatan yang mereka lakukan kita contoh, kita ikutin seperti aja, niscaya hati kita akan membatu. Faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kenapa Allah melarang kita jangan seperti mereka? Karena orang-orang Yahudi yang kita tahu sering mengedepankan pemikirannya ketimbang ayat-ayat Allah dan tuntunan Rasulnya. Hari ini dia berbuat dosa, besok minta ampun, Allah kasih ampun, besok berbuat dosa, dan seterusnya begitu. Sampai-sampai Allah ngasih syarat yang paling lunak kepada mereka. Masuklah ke dalam tempat yang telah ditentukan, pada gerbang-gerbang yang ditentukan. Masuk, kata Allah. Sujud, kata Allah. Dan katakan dalam sujud itu, khittatun naghfir lakum. Bebaskan kami dari dosa. Dari dosa-dosa. Itu syaratnya itu aja. Syarat yang paling ringan pun mereka ganti, mereka rubah, sehingga Allah azab atas mereka, rizam minas samai wal ard. Maka Allah azab, Allah siksa kepada mereka dari langit dan dari bumi. Dan Allah hinakan atas mereka, kunu qiradatan khasiin, dan jadilah kalian kerak-kerak yang hina. Jadi kalau ada teori Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet, Al-Quran mengatakan monyet berasal dari orang-orang Yahudi. Jadi jangan kita seperti mereka. Maka umat Islam itu ada tuntunannya, Pak. Rasul hanya meninggalkan dua hal kepada umatnya itu. Taraktu fikum amraini lan tadilu ma in tamassatum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Itu Rasul hanya meninggalkan dua. Telah kutinggalkan dua hal, telah kusampaikan kepadamu dua hal. Dan apabila kamu berpegang teguh kepada kedua hal tersebut, niscaya kamu tidak akan tersesat. Kitabullah dan sunnah nabi. Kitabullah atau Al-Quran dan tuntunan Rasulnya atau Nabi-Nya, niscaya kalian akan selamat. Maka umat Islam ini kan kita, para ibu, bapak, semua, kita semua sering berdoa, betul nggak Bu? Pak, doa sapu jagat apa bunyinya Pak? Hafal semuanya, tahu maknanya, tahu artinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa kepada Allah akan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tapi karena kita yakin akan ada hari pembalasan, maka kita berdoa kepada wa qina adzabannar. Hindarilah kami atau lindungilah kami dari siksa neraka. Itu permohonan. Permohonan itu harus senantiasa diiringi dengan perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan. Maka jangan, tuh kata, jangan seperti mereka yang telah diberi kitab sebelum kita. Umat Islam itu jelas pegangannya. Kalau ada perbedaan, farudhu ilallah wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa itu, orang yang beriman yang bertakwa itu, niscaya nanti Allah akan kasih furqan. Furqan itu antara bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil.
Karena fungsi Al-Quran itu salah satunya adalah sebagai petunjuk bagi manusia, huda linnas wa bayyinatin minal huda, penjelas daripada petunjuk wal furqan. Jadi bagi orang-orang yang senantiasa taat tunduk kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan berikan furqan. Furqan itu adalah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka dalam bulan Ramadan ini kita ditempa, dididik oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita, termasuk orang-orang yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran yang turunnya dari Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah, taufik dan hidayah. Dan mudah-mudahan Allah pun memberikan kemampuan kepada kita, senantiasa kita bisa bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan lain kita bisa memakmurkan masjid-masjid Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kultum singkat ini mempunyai manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.